Bau debu dan besi panas dari proyek raksasa itu menusuk hidung Nenek Surya. Di usianya yang hampir seabad, ia harus berhadapan dengan CEO licik yang menganggap tanah warisan ini hanyalah angka di kertas. Tawaran ratusan miliar ditolak, dan kini Herman Jaya datang membawa bulldozer, siap meratakan rumah tua itu. Jangan lewatkan perjuangan ini, tekan tombol subscribe, like videonya, dan tinggalkan komentar dukungan untuk Nenek Surya. Semuanya dimulai dari petak tanah hijau yang tersisa di Desa Cahaya Lama, satu-satunya yang belum tersentuh pagar besi kapitalis. Udara di Desa Cahaya Lama kini terasa seperti adukan semen yang dipanaskan di bawah terik matahari, tebal dan mencekik. Setiap hembusan angin membawa serta partikel debu berwarna coklat kemerahan yang kasar, hasil dari gilingan jutaan ton tanah yang diratakan. Debu itu menempel di kulit, di lidah, dan di setiap helai daun yang masih tersisa. 5 tahun lalu, Desa Cahaya Lama adalah sebuah kantong ketenangan, dikelilingi sawah dan pepohonan rindang. Sekarang, pemandangan itu telah lenyap digantikan oleh barisan dinding beton abu-abu dan gerombolan truk mixer raksasa yang lewat setiap 10 menit membuat tanah bergetar. Desa itu telah berubah menjadi cincin pengepungan materialistik yang kejam, menggerus semua yang lama. Dan di tengah-tengahnya, terdapat satu titik hijau yang menolak untuk menyerah, rumah dan pekarangan Nenek Surya. Pohon randu tua dengan batang yang lebar dan kokoh berdiri tegak di jantung pekarangan. Daunnya yang hijau pekat dan matang tampak seperti tameng terakhir yang menahan badai debu dan kebisingan. Ia seperti jangkar purba yang menahan perahu reyot, rumah kayu usang itu, dari terseret arus pembangunan. Kontras yang menyakitkan terlihat jelas antara kehidupan alami pohon randu itu dan pagar kawat berduri setinggi 2 meter yang mengelilingi tanah di sekitarnya. Pagar itu, memanjang tak berujung, adalah batas wilayah yang ditarik secara agresif oleh PT Tirta Kencana, pengembang properti raksasa yang sedang membangun kompleks villa mewah bernama Harmoni Raya. Rendra, 22 tahun, baru saja tiba dari hiruk-pikuk kota. Ia melemparkan ranselnya yang terasa berat dan berbau khas buku-buku hukum, campuran kertas tua dan tinta printer, ke sudut kamar tidurnya. Ia adalah mahasiswa hukum semester akhir yang ambisius, terlatih untuk berpikir dalam kerangka pasal, jurisprudensi dan klausul yang rumit. Dalam hati kecilnya, ia merasa sedikit superior. Ia memahami bahasa kekuasaan yang tak dikuasai orang desa. Namun, ketika ia berdiri di beranda rumah, mata kuliah terbaiknya pun tak ada gunanya. Di depannya, membentang pemandangan agresi korporat yang tak terhindarkan. Suara ekskavator di kejauhan, dentuman palu tiang pancang, dan raungan mesin diesel. Semua itu bukan sekadar kebisingan, melainkan melodi kegagalan sistem yang ia yakini. Semua teori keadilan yang ia hafal selama 4 tahun terasa rapuh dan basi, tak mampu menahan satu kepalan tangan beton pun. Sudah lama sekali tidak pulang dah, sapa Nenek Surya tanpa menoleh. Nenek Surya sedang menyirami bunga di pot terakota yang terletak di depan beranda, gerakannya lambat namun penuh ketenangan. Ketenangannya itu mengesankan, seperti sungai bawah tanah yang terus mengalir, tak terpengaruh oleh gempa di permukaan. Kerutan di wajahnya adalah peta yang merekam seluruh sejarah desa ini, setiap liku jalan dan setiap musim tanam. Ia dengan sengaja tidak pernah menoleh ke arah pagar di luar, bertindak seolah-olah pembangunan di luar itu hanyalah ilusi optik yang bisa diabaikan. Aku harus menyelesaikan urusan kakak Enek, tapi lihatlah tempat ini, Rendra menjawab, suaranya tercekat. Ia meraih cangkir kopi yang disiapkan Nenek Surya. Bahkan di dalam kopi pagi itu, ia bisa merasakan tekanan yang tak terucapkan, rasa waspada yang tak pernah ada 5 tahun lalu. Jangan buang waktu melihat pemandangan mereka, sibukkan dirimu di sini, ujar Nenek Surya lembut. Namun di balik kelembutan itu ada desakan yang keras. Rendra tahu, neneknya sedang berpura-pura tegar, mempertahankan garis pertahanan mental terakhir mereka. Sore itu, ketenangan yang dipaksakan itu runtuh. 2 mobil sedan hitam mengilat, mahal, dengan kaca gelap yang mencurigakan, berhenti persis di depan gerbang kayu usang milik Nenek Surya. Dari dalamnya keluar 2 pria berjas yang dipotong sempurna, memancarkan aura uang dan otoritas. Salah satunya adalah Pak Subroto, yang dikenal sebagai tangan kanan Herman Jaya, CEO PT Tirta Kencana. Subroto membawa map kulit tebal yang mengilap dan senyum yang terlalu lebar dan ramah, membuat Rendra langsung curiga. "Selamat sore Nenek Surya," sapa Subroto. Suaranya dilembutkan secara profesional, sebuah ironi yang menjengkelkan di tengah kebisingan alat berat yang tak berhenti. Ia berjalan perlahan ke beranda. "Kami datang membawa proposal terakhir, proposal yang tidak akan pernah datang lagi." "Tawaran tertinggi, Nek, 20 miliar rupiah tunai." Subroto membuka mapnya,
menampakkan lembaran legal yang rapi. Kami tahu nilai historis tanah ini bagi ibu, tapi pikirkanlah masa depan, terutama Rendra, cucu kesayangan ibu. Uang ini, Nek, dapat menjamin 7 turunan. Mereka tidak perlu lagi berjuang. Nenek Surya meletakkan cangkir tehnya di meja, menghasilkan bunyi denting porselen yang tajam dan menusuk. Tatapannya dingin, menusuk Subroto seolah-olah dia adalah hama. Ia tidak melihat angka 20 miliar yang menggiurkan, melainkan melihat harga jual ingatan, harga untuk melenyapkan warisan. Subroto, katakan pada tuanmu, Tuan Herman Jaya, kata Nenek Surya, suaranya rendah dan stabil. Tanah ini bukan komoditas yang bisa kalian masukkan ke dalam perhitungan neraca rugi laba kalian. 20 miliar. Nilainya sama seperti tanah lain yang sudah kalian ratakan dan jadikan pondasi villa. Tapi tanah ini berbeda. Ia punya roh. Ia adalah tempat kakekmu dikebumikan dengan tangan kami sendiri, tempat ayahmu lahir di kamar itu. Nenek Surya menunjuk ke dalam rumah. Itu semua tidak bisa dibeli dengan harga berapapun yang kalian tawarkan. Ambil kembali tawaranmu dan pergilah dari pekaranganku. Senyum Subroto tak goyah, tetapi matanya mengeras, memancarkan kilatan frustrasi yang tersembunyi. Ia mengalihkan pandangannya, langsung menatap Rendra yang berdiri di belakang Nenek Surya, tubuhnya tegang. Rendra, Subroto memanggil, nadanya kini lebih mendesak, lebih menantang. Kau adalah sarjana hukum yang cerdas, kau pasti tahu penolakan ini akan menyulitkan semua pihak. Kami sudah mengantongi izin mendirikan bangunan yang terintegrasi untuk seluruh kawasan ini. Jika ibu tetap menghambat prosesnya, ia berhenti sejenak, sengaja membangun ketegangan. Kami terpaksa menggunakan jalur administratif. Subroto menekan kata administratif dengan makna terselubung. Tawaran ini berlaku 24 jam, tepat sampai matahari terbit besok. Setelah itu, statusnya akan berubah drastis menjadi tuntutan hukum dan pembebasan paksa. Dan harganya, percayalah, pasti jauh lebih rendah dari yang kami tawarkan saat ini. Pikirkan baik-baik Rendra, kami tidak suka membuang waktu. Subroto memberikan senyum perpisahan yang terasa seperti ancaman, kemudian berbalik dan masuk ke mobil hitamnya, meninggalkan keheningan yang lebih berat daripada kebisingan. Keesokan paginya, tepat ketika tenggat waktu 24 jam itu berlalu, kejutan pertama tiba. Fajar belum sepenuhnya menyingsing, tetapi rumah itu terasa gelap dan pengap. Listrik padam di seluruh rumah. Rendra segera meraih ponselnya dan menelpon kantor PLN dekat. Jawabannya standar, diucapkan oleh operator yang lelah. Gangguan teknis di zona pengembangan, Bapak. Kami sedang mengatasinya. Ini bukan gangguan teknis, Nek, gumam Rendra. Wajahnya mengeras. Ini adalah pesan. Tak lama kemudian, air yang mengalir dari keran berubah menjadi keruh, warnanya kecoklatan dan berbau lumpur yang menyengat. Mereka telah mematikan atau mengganggu akses utilitas penting. Rendra mencoba menenangkan Nenek Surya, merangkai kata-kata dalam bahasa yang paling ia kuasai. Ini adalah intimidasi non-fisik, Nek. Kita bisa mengajukan gugatan perdata atas gangguan kenyamanan publik. Ada dasar hukumnya di pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Nenek Surya memotongnya, pandangannya tegas. Ia menatap cucunya, seolah sedang mengajarinya pelajaran yang tidak ada di buku. Mereka tidak bermain di buku hukum yang kau hafal, Rendra. Mereka bermain kotor, bermain di bawah meja. Kau harus belajar bahasa mereka, bahasa yang tidak diajarkan di kampus. Atau kita akan tenggelam sebelum gugatanmu sempat didaftarkan. Kepala Rendra terasa berputar. Semua yang ia pelajari tentang prosedur yang adil, tentang supremasi hukum, hancur lebur hanya dalam satu malam. Ini adalah permainan kotor yang tidak tercantum dalam kurikulum manapun. Ia melihat mata Nenek Surya, yang kini mengandung sedikit ketakutan. Bukan ketakutan akan kematian, melainkan ketakutan akan kegagalan dalam menjaga warisan yang diembankan padanya. Rendra sadar, ini bukan lagi tentang liburan atau membantu negosiasi kecil. Ini adalah perang David melawan Goliat, sebuah pertempuran yang harus dimenangkan di medan yang asing. Ia harus mengubah teorinya menjadi senjata. Ia menarik napas panjang, mengeluarkan ponselnya, dan segera mengirim pesan ke kampus, meminta cuti studi untuk 1 semester penuh. Ia tidak akan kembali ke ruang kelas sebelum ia berhasil melindungi petak tanah yang menjadi nafas terakhir Desa Cahaya Lama. Langkah pertama, dia harus menemukan celah. Herman Jaya dan PT Tirta Kencana pasti memiliki ratusan izin pembangunan yang kompleks. Di antara semua tumpukan kertas itu, pasti ada satu izin yang dilanggar, satu prosedur yang dilewati, satu ketidaksesuaian yang bisa menjadi titik lemah mereka. Rendra harus mengubah dirinya dari mahasiswa menjadi pemburu kelemahan sistem. Perang baru saja dimulai. Rendra menghabiskan 2 hari berikutnya dalam pusaran kemarahan yang dingin dan frustrasi yang membakar. Ia mencoba menghadapi musuh yang tidak terlihat itu melalui semua saluran yang diklaim sebagai resmi. Menelpon layanan pelanggan PLN yang hanya memutar musik tunggu yang ceria, mendatangi kantor air wilayah di mana ia hanya disambut kaca tebal dan wajah petugas yang datar, hingga mengajukan keluhan darurat yang hanya dicatat di buku usang. Setiap upaya berakhir dengan jawaban yang sama, diucapkan dengan nada robotik dan dingin, seolah direkam di pita usang. Ada gangguan teknis di zona Anda, Tuan, sedang kami tangani. Namun Rendra tahu betul,
Zona yang dimaksud hanyalah satu petak kecil yang kaku melawan arus pembangunan, rumah nenek Surya. Di luar pagar bambu mereka yang reyot, proyek kolosal PT Tirta Kencana, yang kini diiklankan dengan nama bombastis Harmoni Raya, bersinar benderang. Lampu-lampu sorot mereka, ribuan watt, menciptakan siang buatan yang sombong, menertawakan gelapnya rumah warisan mereka yang tenggelam dalam kebisuan. Ini bukan gangguan teknis, ini adalah embargo infrastruktur, pemerasan korporat yang telanjang. Kebutuhan paling mendasar, air bersih dan cahaya, telah menjadi senjata yang diarahkan padanya. Di tengah malam, Rendra sering berdiri di ambang pintu, menatap cahaya Harmoni Raya yang menyilaukan, merasakan pahitnya kenyataan bahwa ia kalah hanya karena sistem yang seharusnya melindungi telah dibeli. Pada hari ketiga, surat itu datang. Tipis, kertas putih bersih yang terasa sangat formal dan dingin di tangan. Bukan surat peringatan biasa, melainkan surat panggilan sidang pertama dari pengadilan negeri. Gugatan perdata diajukan oleh PT Tirta Kencana. Rendra awalnya mengira itu adalah gugatan inti tentang kepemilikan tanah, tetapi ternyata lebih licik dari itu. Gugatan itu mengenai sengketa batas tanah, dan yang paling ironis, hak guna jalan setapak di bagian belakang rumah. Jalan itu, berlumut dan sempit, adalah akses yang selama ini mereka gunakan untuk mencapai kebun kecil mereka di lereng bukit. Ini adalah serangan jarum, bukan palu, dirancang untuk menciptakan celah kecil pada integritas kepemilikan mereka, celah yang oleh tim pengacara mahal dapat dilebarkan menjadi jurang yang mematikan. Nenek Surya hanya menatap surat itu sejenak. Wajah keriputnya menunjukkan ketenangan yang menipu, namun Rendra melihat kepalan tangannya yang menekan lipatan kain sarung. Mereka tidak main-main, Dra, katanya. Suaranya pelan tetapi dipenuhi keteguhan baja. Orang kaya selalu membeli jalan mereka sendiri. Dulu, jalan ini milik kita, tertulis jelas di arsip desa. Sekarang mereka klaim ini jalan umum yang mengganggu izin pengembangan mereka. Mereka ingin kita terlihat menghalangi kemajuan, padahal mereka yang mencuri. Rendra merasa pengetahuan hukum teoritisnya yang ia dapatkan dari kampus kini seberat buku usang di rak, membawa berkas itu dan pergi ke kota. Ia harus mencari amunisi yang seimbang. Ia menemui Dr. Bima, mantan dosennya yang dikenal idealis, namun kini didera sinisme akut akibat bertahun-tahun berhadapan dengan birokrasi yang korup. Rendra menceritakan detail ancaman, pemutusan utilitas, hingga gugatan sepele mengenai hak jalan yang ia anggap menggelikan. Dr. Bima, seorang pria paruh baya dengan sepasang mata lelah yang menyimpan koleksi kekecewaan tak terhitung, hanya terkekeh pahit setelah mendengar seluruh cerita Rendra di kantornya yang penuh tumpukan berkas kuno. Kamu masih berpikir hukum adalah tentang keadilan, Rendra? Dr. Bima menyalakan rokok dengan gerakan cepat. Asapnya mengepul ke langit-langit yang kusam. Hukum itu tentang prosedur. Lebih spesifik, tentang siapa yang mampu menyewa prosedur terbaik. Kamu membawa pisau dapur ke medan perang tank baja. Ia menjentikan abunya dengan kasar. Mereka tidak benar-benar ingin jalan itu. Mereka ingin melihat seberapa cepat kamu patah hanya karena masalah sepele itu. Mereka menguji stamina finansial dan mentalmu. Ini adalah perang urat saraf yang mahal. Tapi bagaimana mereka bisa mengubah status jalan yang sudah jelas milik keluarga kami turun-temurun, Dr. Bima? Tanya Rendra, merasa terhina oleh kemudahan manipulasi hukum itu. Uang, Rendra. Jawab Bima singkat. Nadanya datar. Uang bisa membeli saksi yang tiba-tiba ingat bahwa kakekmu pernah menghibahkan jalan itu. Uang bisa membeli arsip di kantor pertanahan, membeli kepala desa lama yang mau membubuhkan tanda tangan palsu di dokumen yang dimundurkan tanggalnya. Kamu harus melupakan semua yang kamu pelajari di semester 3 tentang filsafat hukum. Lupakan kebenaran hakiki. Fokuslah pada kelemahan prosedural mereka. Kebenaran tidak dibayar di pengadilan ini. Yang dibayar adalah bukti fisik. Meskipun sinis, Dr. Bima akhirnya setuju untuk membimbing Rendra di balik layar. Ia menolak muncul secara resmi di pengadilan, menjelaskan bahwa ia terlalu tua untuk mengambil resiko berhadapan langsung dengan PT Tirta Kencana yang memiliki koneksi politik tak terbatas. Rendra kembali ke desa. Suasana semakin mencekam. Jika serangan pertama bersifat administratif dan infrastruktur, serangan kedua bersifat fisik dan psikologis. Preman-preman berbadan besar, mengenakan seragam konstruksi Harmoni Raya yang tampak baru dan bersih, mulai berkeliaran di luar pagar. Mereka bukan tukang bangunan biasa. Mereka memiliki aura ancaman yang terorganisir. Mereka tidak masuk, tidak pernah memprovokasi secara langsung dengan kata-kata kotor, tetapi mereka memarkir truk pengangkut material tepat di depan gerbang, memblokir pandangan, dan menciptakan kebisingan yang mengganggu. Sore hari, sesekali Rendra melihat mereka sengaja menjatuhkan sisa puing-puing bangunan, batu, pecahan genteng, atau bahkan kaleng cat bekas, ke halaman depan. Mereka adalah bayangan yang mengancam, mengingatkan Nenek Surya setiap saat bahwa ia sedang diawasi, dikelilingi. Keteguhan Nenek Surya mulai retak di bawah tekanan konstan ini. Ia menjadi sulit tidur, seringkali terbangun di tengah malam hanya karena mendengar suara mesin berat yang menggeser material beton dari proyek di seberang. Ia memasak lebih sedikit, berbicara lebih jarang, dan sorot matanya yang biasanya tajam, kini memancarkan kelelahan kronis. Ketika suatu sore ia melihat para preman itu sengaja menjatuhkan sebatang pohon jeruk kecil yang baru ditanam,
Menertawakan kerusakannya dari seberang pagar, ia hanya bisa memegang tangan Rendra dengan erat. Telapak tangannya terasa dingin dan gemetar. Mereka tahu, Hendra, bisik Nenek Surya. Suaranya hampir hilang. Mereka tahu kelemahan kita adalah di sini, di ketenangan ini. Mereka tidak akan berhenti. Mereka ingin kita menyerah karena lelah. Rendra merasakan beban tanggung jawab itu mencekiknya. Beban untuk melindungi warisan dan orang yang paling ia cintai dari serangan yang begitu kejam. Ia membenarkan dirinya dalam dokumen hukum, mencoba mencari preseden atau celah, bekerja hingga subuh dengan lampu dari aki mobil tua yang ia sambungkan seadanya. Dalam waktu bersamaan, ia harus menjadi insinyur darurat, mengisi ulang aki mobil untuk menyalakan 1-2 lampu esensial, dan membeli air galon dalam jumlah besar, menumpuknya di dapur. Tindakan sementara, namun penting untuk menjaga moral dan menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya lumpuh. Akhirnya, Rendra berhasil menyusun sanggahan kuat untuk gugatan hak jalan, dibantu koreksi dan strategi dari Dr. Bima. Ia mengumpulkan surat-surat warisan lama dan keterangan saksi dari beberapa tetangga yang masih berani bicara. Ia merasa sedikit optimis, merasa ia mulai menguasai trik permainan kotor ini. Ia siap menghadapi sidang mediasi pertama dengan kepala tegak, siap menunjukkan bahwa ia, meskipun hanya bermodal ijazah sarjana hukum, mampu melawan Goliat korporat. Namun, tepat 1 malam sebelum sidang mediasi, kurir pengadilan tiba lagi. Motornya memecah kesunyian malam, membawa amplop tebal yang diserahkan dengan gestur formal yang kejam. Isinya adalah dokumen tambahan dari pihak penggugat, sebuah bukti baru yang sengaja dimasukkan pada menit terakhir untuk memojokkan Rendra. Rendra membuka amplop itu dengan tangan yang terasa dingin membeku. Di dalamnya ia menemukan salinan akta penyerahan hak guna bangunan atas sebagian kecil tanah keluarga mereka. Dokumen itu konon ditandatangani oleh salah satu kerabat Nenek Surya yang sudah lama meninggal bertahun-tahun yang lalu. Di dalamnya tercantum nama PT Tirta Kencana sebagai pemegang HGB sementara. Meskipun masa HGB itu mungkin sudah habis, dokumen itu dirancang untuk menciptakan keraguan hukum yang fatal. Itu bukan sekedar gugatan palsu, ini adalah pengkhianatan sejarah. Dokumen ini menantang inti dari klaim kepemilikan Nenek Surya, menyatakan bahwa tanah itu pernah dijual atau dihibahkan sebagian, meruntuhkan narasi kepemilikan mutlak turun-temurun. Rendra menatap tanda tangan yang diragukan keasliannya itu, menyadari dengan kengerian yang mendalam bahwa musuhnya telah berhasil menjungkir balikan seluruh kasusnya hanya dalam semalam. Mereka tidak menyerang pinggiran, jalan setapak. Mereka telah melemparkan bom waktu langsung ke jantung klaim kepemilikan sah mereka. Rasa optimisme Rendra hancur lebur, digantikan oleh realisasi pahit bahwa ia kini berhadapan dengan kejahatan yang tidak hanya membeli masa depan, tetapi juga mampu memalsukan masa lalu. Dokumen Akta Hak Guna Bangunan atau HGB palsu itu tergeletak di atas meja kaca Rendra, memantulkan cahaya lampu kantor yang dingin. Saat dipegang, kertas kuno itu terasa aneh, bukan seperti serat kayu yang lembut, melainkan dingin dan keras, seolah materi cetaknya mengandung besi, bilah pisau tipis yang siap mengiris leher. Bau tinta printer mahal dan kertas berkelas yang baru dicetak beradu dengan aroma lembab arsip lama. Saya sudah tunjukkan ini pada Bima berkali-kali, Dok. Lihat, Rendra mengetuk bagian tanda tangan. Tanda tangan ini jelas hasil pemalsuan digital yang dicetak ulang. Kerabat kami, yang mereka klaim telah menjual hak atas tanah ini, sudah meninggal di masa pendudukan Jepang. Dokumen ini terbit tahun 1998. Dr. Bima, penasehat hukum senior yang mendampingi Rendra, hanya menghela napas panjang. Wajahnya yang biasanya tegas, kini tampak kendur dan dipenuhi keputusasaan yang sinis. Ia menyingkirkan kacamatanya, menggosok pelipis yang berdenyut. Rendra, kamu bicara kebenaran, bisik Dr. Bima, suaranya parau. Tapi di pengadilan kita, kebenaran adalah komoditas yang bisa diperdagangkan. Uang bukanlah penentu kebenaran, tetapi kualitas kepalsuan itu sendiri. Dan Herman Jaya, ia berhenti sejenak, menatap Rendra dengan tatapan lelah. Ia memiliki tim ahli forensik yang dibayar hingga miliaran, bukan untuk menemukan kebenaran, tetapi untuk memastikan kepalsuan itu tampak meyakinkan. Mereka menjual ilusi legalitas yang sempurna. Rendra merasakan perutnya tercekat. Ia telah menghabiskan bulan-bulan terakhir ini mempercayai sistem, mempercayai logikanya. Namun kini, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa logikanya terlalu sederhana untuk dunia korporasi. Suasana ruang sidang putusan Sela terasa pengap, diselimuti keheningan yang menyesakkan. Hanya terdengar deru pendingin ruangan yang usang. Ketika hakim ketua, seorang pria paruh baya dengan sorot mata yang sulit dibaca, mulai membaca keputusannya, hati Rendra menjelos. Suara hakim itu datar, tanpa emosi, seolah sedang membaca daftar belanjaan, bukan menentukan nasib seseorang. Maka, Majelis Hakim mengizinkan PT Tirta Kencana untuk melakukan pengukuran paksa atas objek sengketa dengan dalih yang sah, yaitu memastikan batas sah demi kejelasan hukum dan menghindari salah pengertian di kemudian hari. Kata pengukuran terasa seperti penghinaan. Itu bukan pengukuran, Rendra tahu.
Itu adalah izin resmi untuk mengintimidasi, izin untuk melangkahi batas yang selama ini mereka jaga. Walaupun Nenek Surya tidak kalah dalam kasus hak milik secara fundamental, putusan sela ini adalah kekalahan taktis yang membuka pintu bagi musuh untuk masuk ke halaman rumah mereka. Rendra merasakan sakit kepala hebat. Hukum telah dikorbankan di altar modal, disembelih tanpa belas kasihan. Mereka pulang ke desa yang kini terasa mencekam, diselimuti bayangan kegagalan yang pahit. Malam itu, suasana terasa berat. Suara mesin berat dari lokasi proyek di seberang tanah mereka, yang kini semakin intensif, menjadi nyanyian kematian yang konstan, irama yang mengancam. Setiap dentuman terasa seperti peringatan. Rendra mencoba menenangkan Nenek Surya yang duduk di beranda dengan tatapan kosong. Kita akan mengajukan banding, Nek. Kita masih punya jalur hukum. Jalur apa Anda? Balas Nenek Surya, suaranya sangat pelan. Jalur yang hanya bisa dilewati mereka yang berduit? Tidak ada lagi keadilan di sana. Kata-kata Rendra terdengar hampa, bahkan di telinganya sendiri. Ia merasa seperti seorang jenderal yang telah kehilangan perang pertamanya. Dini hari 3 hari kemudian, sekitar pukul 3, suara yang jauh lebih mengerikan dari sekadar mesin konstruksi biasa merobek keheningan desa. Bunyi mendesing yang tajam, disusul getaran hebat yang menjalar ke lantai rumah, membuat gelas-gelas di dapur berdenting nyaring. Rasanya seolah bumi sendiri sedang digerogoti oleh rahang baja. Rendra melompat keluar dari kamar, jantungnya berdebar kencang. Nenek Surya mengikutinya, wajahnya pucat pasi diterangi cahaya bulan yang redup. Di hadapan mereka, tepat di batas luar tanah warisan yang selama ini hanya dilindungi pagar kayu rapuh, berdiri seekor monster baja, ekskavator raksasa, backhoe yang siap merobek bumi. Alat berat itu diapit oleh selusin preman bertubuh kekar, mengenakan seragam konstruksi hitam yang dipadukan dengan sepatu but militer. Wajah mereka keras, menyeringai di bawah cahaya lampu sorot yang sengaja dipasang. Mereka datang, bisik Rendra, merasakan adrenalin bercampur ketakutan dingin. Mereka tidak menghancurkan rumah utama. Serangan mereka lebih licik dan psikologis. Mereka fokus pada batas-batas, simbol-simbol dan ingatan. Dalam hitungan menit, gudang penyimpanan peralatan kebun, tempat yang telah berdiri sejak masa kakek buyut Nenek Surya, menyimpan berkakas dan memori turun-temurun, ambruk menjadi debu dengan bunyi gemuruh yang menyakitkan. Selanjutnya, ekskavator itu bergerak ke sudut lain. Mata air kecil yang selama ini diyakini Nenek Surya sebagai sumber keberkahan desa, sumber air tawar yang tidak pernah kering, ditimbun dengan cepat oleh tumpukan tanah galian dan puing. Ini adalah perang yang brutal, bukan hanya merusak properti, tetapi menghancurkan ingatan dan sumber kehidupan. Nenek Surya hanya bisa berdiri mematung, tangannya gemetar memegang dada, matanya kosong, seolah jiwanya telah ditarik keluar dari tubuhnya. "Hentikan! Kalian tidak punya hak!" teriak Rendra. Ia berlari maju, mengabaikan bahaya. "Saya akan panggil polisi! Kalian melanggar batas!" Preman yang paling besar, berjanggut tebal dan lengan bertato, hanya tertawa sinis. Ia mengeluarkan selembar kertas yang dilaminasi dan mengacungkannya ke arah Rendra. "Putusan Selana, kami hanya melaksanakan pengukuran paksa, sesuai izin. Kami menghilangkan objek yang mengganggu kejelasan batas," katanya. Nada suaranya mengejek. "Semua ini legal, sekarang menjauhlah, sebelum Anda ikut kami hilangkan dari kejelasan hukum." Rendra tahu ia tidak bisa melawan. Kejahatan ini disahkan oleh palu pengadilan. Setelah kepergian mereka, meninggalkan lubang besar menganga, tumpukan puing dan trauma mendalam, Nenek Surya terduduk lemas di beranda. Fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan warna oranye yang ironis, menyoroti kekejaman yang baru terjadi. Momen all is lost telah tiba. "Cukup, Nah," katanya. Suaranya parau dan sangat pelan, nyaris tak terdengar. Air mata yang tak keluar terasa lebih menyakitkan daripada tangisan histeris. "Sudah cukup, biarkan saja. Selamatkan dirimu. Tanah ini tak sebanding dengan nyawamu atau masa depanmu." Rendra melihat kehancuran di mata Nenek Surya. Rasa kegagalan yang pahit menenggelamkannya. Ia telah mencoba bermain sesuai aturan, dan ia kalah telak. Hukum tidak berpihak pada yang benar, tetapi pada yang kuat, yang mampu memutarbalikkan fakta. Keputusasaan itu mendorongnya. Ia harus mencari senjata yang tidak bisa dibeli dengan uang Herman Jaya. Senjata yang lebih tua, lebih mendasar, dan tidak tertulis dalam buku undang-undang modern. Rendra menghabiskan 2 hari berikutnya terkurung di kamar belakang, kamar yang jarang disentuh dan berbau debu serta buku tua. Ia tidak lagi membaca kitab undang-undang hukum perdata atau putusan Mahkamah Agung. Ia menggali arsip desa tua, dokumen yang diwariskan kakeknya, catatan tanah era kolonial, dan peta tata ruang yang dilipat-lipat hingga robek. Ia mencari jejak sejarah, peta lama, apapun yang bisa membuktikan bahwa tanah ini memiliki nilai yang melampaui sekedar harga jual per meter persegi.
Ia mencari sesuatu yang jika diumumkan akan menghancurkan fondasi hukum yang menjadi pijakan PT Tirta Kencana. Bukan masalah kepemilikan, karena itu mudah dibeli, tapi masalah izin. Kelelahan dan debu memenuhi paru-parunya, namun matanya tetap fokus, menyala oleh obsesi dingin. Pada senja hari kedua, saat Rendra hampir menyerah, jarinya menyentuh sebuah gulungan perkamen yang sangat rapuh, terselip di antara tumpukan peta tata ruang era kolonial Belanda. Peta itu sendiri tampak biasa, namun di sudutnya terdapat catatan tangan kasar dalam bahasa Belanda kuno dan disusul terjemahan bahasa Indonesia yang ditulis buram oleh kakeknya. Catatan itu merujuk pada sebuah kajian teknis yang diabaikan pada saat perencanaan kota puluhan tahun lalu. Rendra membacanya berulang kali, jantungnya berdetak kencang. Di bawah area yang diklaim Nenek Surya, tepat di lokasi di mana mereka membangun gudang dan mata air, terdapat jalur akuifer kritis. Lapisan air tanah dalam ini berfungsi sebagai resapan utama bagi beberapa sungai kecil di kota, menjaga keseimbangan hidrologi. Lebih jauh lagi, catatan itu mengindikasikan bahwa area itu dulunya adalah lokasi makam atau situs pemujaan kuno yang tidak terdaftar resmi oleh Departemen Purbakala, tetapi sangat sensitif secara budaya bagi masyarakat adat setempat. Tanah Nenek Surya bukan hanya warisan keluarga, itu adalah kunci ekologis yang tersembunyi, sebuah arteri vital bagi kota. Ini adalah amunisi. Jika proyek Villa Mewah Herman Jaya dibangun di atas zona akuifer kritis, maka seluruh izin analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL dan izin mendirikan bangunan mereka harus batal demi hukum, karena melanggar UU Perlingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini bukan lagi sengketa perdata kecil yang bisa diselesaikan dengan suap. Ini adalah gugatan tata usaha negara TUN yang berpotensi melumpuhkan seluruh proyek, memaksa pemerintah kota untuk mencabut izin yang telah disalahgunakan Herman Jaya. Rendra dengan hati-hati menyembunyikan dokumen rapuh itu di dalam kaleng biskuit usang, yang kemudian ia letakkan di bawah lantai papan yang longgar. Ia tahu Herman Jaya pasti memiliki mata-mata di kantor pertanahan dan birokrasi. Gugatan ini harus dilakukan dalam diam. Ia kembali menemui Nenek Surya. Wajahnya kini memancarkan tekad yang dingin, tanpa ada jejak optimisme naif lagi. "Kita tidak akan berhenti, Nek," bisiknya. Suaranya mengandung janji sekaligus ancaman. Ia menggenggam tangan Nenek Surya yang kurus. "Kita akan mengubah aturan permainannya. Kita tidak lagi bertahan dari serangan mereka. Sekarang, kita yang menyerang." Gugatan Tata Usaha Negara, TUN, yang diajukan Rendra, sebuah dokumen tipis yang membawa beban jutaan ton, menciptakan gelombang kejut yang merambat jauh hingga ke lantai bursa. Ini bukan lagi sengketa kecil mengenai sepetak tanah warisan. Ini adalah ancaman langsung terhadap keberlangsungan mega proyek yang melibatkan puluhan pemangku kepentingan dan berpotensi menyebabkan kerugian multimiliar bagi PT Tirta Kencana. Keputusan Rendra menargetkan fondasi legal proyek tersebut, seluruh izin pembangunan. Reaksi Herman Jaya datang dengan cepat dan terorganisir, jauh lebih menakutkan daripada kemarahan liar yang diperkirakan. Ancaman telepon kini menjadi terstruktur, rapi, menyasar tidak hanya mental Nenek Surya dengan panggilan misterius tengah malam, tetapi juga integritas profesional Rendra, menyebar desas-desus bahwa gugatan ini hanyalah upaya pemerasan terselubung. 2 hari sebelum sidang penentuan, Rendra menerima panggilan formal yang memintanya datang ke sebuah kafe mewah di jantung distrik bisnis. Tempat itu, dengan jendela-jendela besar menghadap langit Jakarta yang kelabu, dipenuhi aroma kopi mahal dan desas-desus kekuasaan. Pertemuan itu diatur oleh Herman Jaya, dan lawan bicara Rendra adalah seorang pengacara senior, Tuan Widodo, dengan dasi sutra yang menunjukkan kekayaan bertahun-tahun dalam litigasi. "Duduklah, Nak," ujar Widodo, suaranya tenang, seolah membicarakan cuaca. "Kami menghargai kegigihanmu. Herman Jaya bahkan mengakui potensi yang kamu miliki." Rendra duduk di kursi beludru, merasa asing di tengah kemewahan itu. Ia mengenakan kemeja yang sudah disetrika rapi, tetapi terasa panas. "Bapak tahu alasan saya di sini, Tuan." Widodo tersenyum tipis. "Tentu, dan kami menawarkan jalan keluar yang elegan, uang tutup mulut. Kami gandakan, 10 kali lipat dari tawaran awal kami, plus paket kompensasi untuk Nenek Surya. Dan untuk dirimu, beasiswa penuh, termasuk biaya hidup, ke universitas top di luar negeri, Harvard, Yale, terserah pilihanmu. Semua ini, asalkan kamu mencabut gugatan TUN itu sekarang juga." Rendra merasakan keringat dingin membasahi telapak tangannya. Tawaran itu melumpuhkan. Pintu masa depan yang terbuka lebar, ditukar dengan satu tanda tangan. Ia menarik napas. "Terima kasih atas tawarannya, tetapi ini bukan tentang uang, Tuan. Ini tentang prinsip, tentang kebenaran administrasi negara." "Prinsip," kata Widodo, mengadu kopinya dengan gerakan lambat yang disengaja. Ia menatap Rendra tanpa berkedip. "Prinsip hanya berlaku bagi yang menang, Nak. Dan di arena ini, bapakmu, Herman Jaya, yang menang." Widodo berdiri, menyelesaikan urusannya. Sebelum pergi, ia meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja marmer. "Pikirkan baik-baik, keputusanmu menentukan bukan hanya masa depanmu, tetapi juga kesejahteraan orang yang kamu cintai." Amplop itu berisi 2 lembar foto. Nenek Surya sedang menyiram tanaman di beranda rumah mereka,
diambil dari jarak jauh dan tersembunyi. Di foto kedua, siluet hitam mobil mewah terlihat samar di ujung jalan, jelas sedang mengawasi rumah itu. Ultimatum itu melesat ke jantung Rendra. Gugatan berlanjut, keselamatan terancam. Rendra kembali ke rumahnya yang sederhana, membawa ketakutan itu bersamanya. Ketika ia menunjukkan foto-foto itu, Nenek Surya terdiam. Tongkatnya yang terbuat dari kayu jati tua bergetar di tangannya. Namun setelah beberapa menit ketakutan itu mereda, digantikan oleh kobaran api yang dingin. Mereka mengira kita ini apa, Rendra? Bisik Nenek Surya, matanya menatap tajam keluar jendela. Mereka mengira harga diri dan keadilan bisa dibeli dengan beasiswa ke Harvard. Kita sudah sejauh ini, kita sudah menderita sejauh ini. Lanjutkan, keadilan harus menang, bahkan jika itu harus dibayar dengan keringat dan air mata kita. Hari persidangan penentuan tiba. Ruang sidang pengadilan tata usaha negara terasa berbeda dari ruang sidang perdata yang pernah mereka hadapi. Auranya lebih resmi, lebih mencekik, berbau kertas dokumen dan kekuasaan birokrasi. Herman Jaya hadir. Ia mengenakan setelan gelap yang dipotong sempurna, memancarkan aura arogansi kekuasaan mutlak. Ia duduk di barisan depan, tatapannya yang tajam dan menusuk mengikuti setiap gerakan Rendra, seolah mencoba melucuti kepercayaan diri cucu Nenek Surya itu dari kejauhan. Nenek Surya duduk di samping Rendra, memegang tongkatnya erat-erat, simbol akar yang menolak dicabut dan tanah yang menolak diserahkan. Keringat membasahi bagian belakang kerah kemeja Rendra saat ia berdiri, tetapi ia telah belajar menyalurkan kegugupannya menjadi ketepatan. Ia tidak lagi mengandalkan emosi atau kisah sedih tentang penderitaan Nenek Surya. Ia berbicara tentang hukum, tentang administrasi negara, tepat, tajam, dan didukung bukti yang tidak terbantahkan. Rendra membuka argumennya dengan memaparkan dokumen arsip usang milik pemerintah kota yang ia temukan terselip di rak-rak berdebu. Yang mulia hakim, ujar Rendra lantang, suaranya kini penuh otoritas yang mengejutkan. Zona di mana PT Tirta Kencana merencanakan proyek villa mewahnya, termasuk lahan sengketa milik Nenek Surya, jelas-jelas diklasifikasikan dalam dokumen tata ruang tahun 1985 yang masih berlaku sebagai area resapan akuifer kritis. Ia menunjukkan peta usang itu, kontras dengan cetakan rencana pembangunan modern milik PT Tirta Kencana. Selain itu, area ini berdekatan dengan sisa-sisa situs sejarah lokal yang belum didata, yang menurut Undang-Undang Konservasi memerlukan kajian khusus sebelum izin lokasi diterbitkan. Rendra melanjutkan serangannya. Izin lingkungan dan lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kota kepada PT Tirta Kencana didasarkan pada laporan analisis dampak lingkungan, AMDAL, yang dimanipulasi. Laporan itu secara sengaja menyembunyikan fakta bahwa proyek ini akan merusak pasokan air akuifer bagi ribuan warga yang hidup di bawah desa ini. Mereka mengabaikan prosedur konservasi demi keuntungan komersial. Kami tidak hanya meminta hak kepemilikan Nenek Surya dikembalikan, tegas Rendra, menatap lurus ke arah para hakim. Kami menuntut agar seluruh izin mendirikan bangunan, IMB, dan izin lokasi yang dikeluarkan di area resapan tersebut dibatalkan. Ini bukan sekedar sengketa tanah yang mulia, ini adalah kejahatan lingkungan dan pelanggaran tata ruang yang sistematis. Pengacara Herman Jaya melompat, mencoba memotong, menuduh Rendra mengalihkan fokus kasus ke isu-isu yang terlalu luas dan tidak relevan dengan administrasi perizinan. Namun, Hakim Ketua, seorang wanita parubaya dengan reputasi yang sulit ditembus, menghentikannya dengan lambaian tangan tegas. Ia telah menerima dan mempelajari tumpukan dokumen tebal dari Rendra, termasuk laporan ahli geologi independen yang memvalidasi klaim resapan air kritis. Setelah perdebatan sengit yang didominasi oleh ketenangan logis Rendra dan kepanikan yang terlihat jelas pada pengacara kota, yang kini menyadari bahwa jabatan mereka terancam dicopot jika gugatan ini menang, hakim meminta waktu untuk bermusyawarah. Ketegangan di ruang sidang terasa begitu pekat, sehingga sulit bernafas. 15 menit terasa seperti 1 abad yang panjang, hanya diisi oleh suara pendingin ruangan. Herman Jaya, di kursi pengunjung, menyilangkan kakinya dengan sombong, percaya bahwa uangnya akan selalu menang. Ketika majelis hakim kembali, palu diletakkan di atas meja. Hakim Ketua berdaham, mengatur mikronya. Setelah mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan, terutama terkait dengan klaim pelanggaran tata ruang kota dan dampak lingkungan yang tak terbantahkan terhadap resapan air akuifer yang diakui oleh undang-undang, jeda singkat itu membuat jantung semua orang berhenti berdetak. Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan, pertama, mengabulkan sebagian gugatan penggugat, Nenek Surya, melalui kuasa hukumnya, Rendra. Kedua, menyatakan batal izin mendirikan bangunan, IMB, yang diterbitkan untuk zona A proyek villa PT Tirta Kencana, termasuk lahan sengketa milik penggugat, karena melanggar ketentuan tata ruang dan konservasi lingkungan hidup. Ketiga, memerintahkan PT Tirta Kencana membayar ganti rugi material dan imaterial kepada penggugat. Pak, palu diketuk 3 kali, menghasilkan suara gemuruh yang memecahkan keheningan, tetapi palu itu diikuti oleh keheningan yang lebih mematikan. Herman Jaya berdiri perlahan, wajahnya pucat pasi, matanya yang dingin memancarkan ancaman yang tak terlukiskan.
Bukan hanya kepada Rendra, tetapi langsung kepada hakim ketua. Di samping Rendra, Nenek Surya menjatuhkan tongkatnya sedikit, dan air mata mengalir dari matanya. Itu adalah air mata kelegaan, hasil dari perjuangan yang mereka anggap mustahil. Mereka telah menang. Beberapa minggu kemudian, rumah Nenek Surya kembali tenang. Puing-puing bekas hantaman ekskavator telah dibersihkan oleh tim yang ditunjuk oleh pengadilan. Zona A, area yang mengelilingi rumah mereka, dan merupakan pusat sengketa, kini dipagari oleh garis polisi berwarna kuning terang. Proyek di sana dihentikan total. PT Tirta Kencana telah mengajukan banding, tetapi dampak administratif dari pembatalan IMB itu sangat besar. Rendra memilih untuk tidak segera kembali ke kampus. Ia mendirikan sebuah pos bantuan hukum kecil di desanya, menggunakan meja tua di beranda. Ia tahu, Herman Jaya akan melawan, baik melalui jalur banding, atau melalui tekanan tak terlihat lainnya. Kemenangan ini mahal, dan jauh dari kata final. Di beranda, Nenek Surya mengiram pohon tuanya, pohon yang menjadi simbol ketahanan mereka. Tanah di sekitarnya terasa lembab dan sejuk. "Kita bertahan, Nak," katanya. Suaranya dipenuhi rasa puas yang damai. Rendra tersenyum, tetapi pandangannya jauh menatap ke horizon bukit. Meskipun zona A di dekat mereka tenang, dari sisi lain bukit, sedikit di luar jurisdiksi putusan TUN, terdengar deru mesin konstruksi baru. Keras, tak henti-henti. Kapitalisme tidak pernah tidur, pikir Rendra. Keadilan telah ditegakkan hari ini, tetapi perjuangan untuk mempertahankannya baru saja dimulai. Ia tahu, ia harus siap untuk babak berikutnya.